Di sebuah desa pesisir yang damai, di antara hamparan laut yang membiru dan hijaunya perkebunan warga, tinggal seorang pria bernama Ahmad. Bagi masyarakat desanya, Ahmad bukan hanya sekadar tetangga atau pengusaha, tetapi simbol harapan. Simbol bahwa dari tanah yang dianggap tak berguna, dari rawa yang hanya dihuni serangga dan buaya, bisa tumbuh sebuah masa depan yang gemilang. Awalnya, tidak banyak yang percaya pada niat Ahmad. Mengapa memilih rawa? Begitu tanya orang-orang. Tapi Ahmad hanya tersenyum. Ia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, potensi. Dengan kerja keras, disiplin, dan sedikit nekat, ia mulai menggarap lahan yang dulu bahkan dilewati pun orang enggan. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia bangun tambak ikan di atas tanah yang dianggap mustahil. Namun, kisah ini bukan tentang sukses yang menginspirasi semata. Ini adalah kisah tentang harga yang dibayar secara diam-diam. Kisah tentang balas dendam waktu, tentang luka alam yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan pada akhirnya, kisah tentang pengampunan, yang mungkin datang dari tempat yang tidak kita duga. Setelah bertahun-tahun berjuang, tambak Ahmad kini berkembang pesat. Ribuan ekor ikan, bandeng, lele, nila, berenang bebas di kolam-kolam luas. Setiap bulan, hasil panen tambaknya dikirim ke kota-kota besar. Uang mengalir, kemakmuran datang. Rumahnya membesar, pekerjanya bertambah, dan namanya disebut dengan hormat di desa-desa sekitar. Namun, Ahmad bukan hanya kaya. Ia juga baik hati. Ketika ada warga yang kesulitan, ia hadir. Ia bangun masjid, bantu biaya sekolah anak-anak miskin, dan bahkan mendanai pembangunan jalan desa. Orang-orang menyebutnya dermawan sejati. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dicintai. Di balik semua itu, ada satu wanita yang menjadi pelabuhan hidupnya. Nurti, istrinya yang lembut, penuh kasih sayang, dan selalu setia. Sejak awal, Nurti telah mendampingi setiap langkah suaminya. Ketika tambak itu masih hanya mimpi, Nurti ada. Ketika Ahmad jatuh dan bangkit berkali-kali, Nurti tetap di sisinya. Bersama, mereka membangun keluarga kecil yang bahagia. Mereka memiliki 2 anak, Rizal, seorang remaja yang cerdas dan penuh semangat, serta Rika, si kecil ceria yang selalu menyambut ayahnya pulang dari tambak dengan tawa dan pelukan. Namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah dalam diri Ahmad. Saat duduk di tepi kolam, memandangi ikan-ikan yang siap dipanen, batinnya sering bertanya, "Apa semua ini cukup? Mengapa aku tidak pernah benar-benar tenang?" Ia mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat buaya, ratusan, bahkan ribuan, mengelilinginya. Mata mereka menatap tajam, tidak dengan kebencian, tetapi kesakitan. Seolah meminta penjelasan atau pembalasan. Ahmad tahu, mimpi itu bukan tanpa alasan. Ia tahu persis apa yang telah ia lakukan dahulu kala. Bertahun-tahun lalu, saat membuka lahan tambak, ia dihadapkan pada masalah besar. Rawa itu dipenuhi buaya. Binatang buas itu menghalangi setiap usaha pembangunan. Dalam ketakutan dan ambisi, Ahmad memilih jalan pintas. Ia menyebar ayam-ayam yang telah diracun ke seluruh penjuru rawa. Satu persatu, buaya-buaya itu mati dalam kesakitan. Dan ketika semua telah tiada, ia merasa lega, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan saat itu. Namun, perasaan itu tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu, ia telah mengambil nyawa makhluk-makhluk ciptaan Tuhan hanya demi membuka jalan bagi usahanya. Ia menyimpan rahasia itu rapat-rapat, bahkan dari istrinya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Pada suatu hari, kabar bahagia datang.
Nama Ahmad dan Nurti masuk dalam daftar jemaah haji yang berangkat tahun ini. Keduanya menitikkan air mata syukur. Ini bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi harapan akan pengampunan. Warga desa mengiringi mereka hingga ke bandara. Doa-doa dipanjatkan. Banyak yang berkata, semoga Pak Ahmad mendapat haji yang mabrur. Tapi dalam hati Ahmad, ada rasa takut yang tak bisa ia hilangkan. Setibanya di tanah suci, segalanya berjalan lancar. Mereka menjalani serangkaian ibadah dengan khusyuk. Ahmad mulai merasakan kedamaian yang lama ia cari. Namun semua itu berubah pada hari itu, hari ketika mereka melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Di tengah kerumunan, ketika jutaan manusia memutar langkah dengan doa di bibir dan harap di dada, tubuh Ahmad tiba-tiba terhenti. Ia tersungkur. Nurti menjerit, para jemaah menatap bingung. Dan lalu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Kulit Ahmad mulai berubah. Perlahan-lahan mengeras, menjadi sisik yang tebal dan kasar. Tangannya memanjang, membentuk cakar. Wajahnya berubah. Moncong panjang menyerupai buaya menggantikan paras manusiawinya. Orang-orang menjerit. Ada yang beristighfar keras, ada yang pingsan di tempat. Tawaf dihentikan. Petugas keamanan bergegas mendekat. Mereka terkejut, takut, tetapi tetap menjalankan tugas. Ahmad, atau makhluk yang dulunya Ahmad, dibawa ke ruang medis Masjidil Haram. Di sana, para dokter dan petugas medis hanya bisa terpaku. Tidak ada penjelasan logis atas perubahan ini. Nurti memeluk tubuh suaminya sambil menangis. "Mas, apa yang terjadi padamu?" bisiknya lirih. Tapi Ahmad hanya menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Suaranya tak lagi jelas. Hanya desahan lirih yang terdengar, bercampur dengan air mata yang menetes dari mata reptilnya. Lalu, dengan sisa tenaga, ia mulai bicara. Suaranya serak, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Aku pernah melakukan dosa besar, aku membunuh ratusan buaya. Aku racuni mereka, agar tambakku bisa berdiri. Aku kira itu hanya binatang. Tapi sekarang, aku sadar, aku membunuh dengan cara kejam. Ruang medis hening. Semua mata menatap Ahmad dalam diam. Seorang dokter tua menatapnya, lalu berkata dengan lembut, "Mungkin ini azab. Tapi juga peringatan." Dan peringatan, seringkali adalah bentuk cinta Tuhan yang paling menyakitkan. Hari-hari berikutnya, Ahmad dan Nurti menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan hati yang remuk. Wujud Ahmad perlahan mulai membaik, meski tidak sepenuhnya seperti dulu. Tapi satu hal yang pasti, jiwanya berubah total. Ia menangis setiap malam, memohon ampunan. Nurti tetap di sisinya, mencintai tanpa syarat. Ketika mereka kembali ke tanah air, warga desa terkejut. Ahmad bukan lagi pria yang dulu sibuk dengan tambaknya. Ia kini lebih banyak di masjid, mengajar anak-anak mengaji, dan mendedikasikan hidupnya untuk berbagi dan bertaubat. Ia bahkan mengosongkan salah satu kolam tambaknya, membiarkannya kembali menjadi rawa alami. Untuk mereka yang dulu pernah tinggal di sana, katanya pelan, agar alam tahu, aku belajar dari kesalahanku. Kisah Ahmad menyebar kemana-mana. Banyak yang percaya, banyak pula yang meragukan. Tapi bagi Ahmad sendiri, yang terpenting bukan apakah orang percaya atau tidak, tetapi bahwa ia telah kembali ke jalan yang benar. Ia telah memeluk kembali sisi kemanusiaannya. Dan bagi kita semua, kisah ini adalah pengingat
bahwa keberhasilan yang dibangun di atas penderitaan makhluk lain tak akan pernah membawa damai. Bahwa dosa masa lalu bisa mengejar kita di tempat paling suci sekalipun. Tapi juga, bahwa pengampunan selalu mungkin, jika kita benar-benar menyesal dan bersedia berubah. Cerita ini merupakan karya fiksi yang terinspirasi dari nilai-nilai spiritual, kepercayaan, dan kisah-kisah hikmah yang berkembang di tengah masyarakat. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun atau mengganggu kehusyukan ibadah. Pesan utama dari kisah ini adalah refleksi atas pentingnya menjaga keseimbangan hidup, alam, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jika cerita ini menggugah hati kamu, jika kamu percaya bahwa setiap kejadian, baik nyata maupun fiksi, bisa menyimpan pesan kehidupan yang dalam, maka jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadi bagian dari perjalanan kisah-kisah penuh makna lainnya. Satu klik dari kamu adalah dukungan besar bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini membawa renungan dalam sunyi dan menghidupkan cahaya dalam hati kita semua. Jangan biarkan ambisi membutakan nurani, dan jangan remehkan kekuatan taubat yang tulus. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana cerita, pelajaran, dan perasaan bertemu dalam satu layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sampai jumpa.